membuka kitab Fatwa Ibnu Hajar. Kitab Fatwa halaman 25. Kaget tampak dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alul hadi wal isyruna. Soalan ke-21. Soal, adakah datang kepada mayit yang bernama rumah duduk dan mengajari mayit sampai datang mungkar wa nakir. Jadi Ruman salah hidro malaikat yang timbul pertanyaan, terjadi pertanyaan. Nah, berita yang masyhur yang bahwa mayit setelah dikebumikan dan sebelum datang mungkar wa nakir ada malaikat pengantar. Mana malaikat pengantar? Ada malaikat yang bernama Rumah. Jadi malaikat Rumahnya yang dalam sejarah dah dengar-dengar, dia yang diutulis segala amalan mbak kitanya. Kemudian waktu diutulis, tak pegang dia kitanya hana pulpen, dia cok hana jaro, hana tinta, dia cok ia bapa. Kemudian hana kertas, dia ni ijarapan. Setelah malaikat Rumahnya bertebih, baru mungkar wa nakir. Nyo ceritanya tentang malaikat Rumahnya, hadis sahih atau hana sahih? Yang pertanyaan. Mumpung kan? Jawab, hadis kedatangan Ruman baik. Bukan hadis kuat, tetapi hadis lemah. Jadi kalau kedatangan kaki yuk, hadis riwayat Abu Naim dengan isnad dari Nabi bersabda, fatanul qabra arba'atu mungkaru wa nakiru wa nakuru wa sayyiduhum Rumah. Artinya fitnah kubur ada 4. Yang pertama mungkar dan nakir dan nakur. Mungkar, nakir dan nakur. Dan kedua mereka yaitu Rumah. Yang kedua daripada mereka yang 3. Hadis tidak ada asal kepada Nabi. Wallahu a'lam. Jadi hadis itu hadis yang lemah. Berkata Imam As-Sayuti, disoalkan kepada Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, adakah datang kepada mayit malaikat Rumah? Beliau menjawab, datang dengan isnad sahih. Datang, tapi berdasarkan hadis yang lemah. Jadi berdasarkan hadis yang kuat, hanya 2 malaikat yang datang, yaitu mungkar dan nakir. Jadi hana malaikat nakur, hana malaikat Rumah. Nampak? Dengar-dengar nak cerita kan? Jadi muka tabir kata tepat dulu posisi pada tak selam atau katifnya kata mengelak dan jawab berkuda tiba selam sabati benar nya sabati kan apa lagi dari kubna banyak. As-su'alus sani wal isyruna. Soalan ke-22. Soal bagaimana hukum 2 orang tua yang menangis bagi meninggal anaknya. Yang pertanyaan pertama, haram atau makruh
menyakiti mayit atau tidak. Arti menyakiti, apakah mayit tersiksa oleh karena ditangisi atau tidak, yang menyakiti. Dan adakah dibolehkan bagi anak menangisi orang tuanya setelah dikebumikan atau sebelumnya? Nah, ini kena kejadian apa tengok kan? Jatah nama tu. Adakah terhalangi pahala bila terdapat tangisan tanpa meratap? Jadi tangisan ada dua, ada tangisan yang meratap, ada yang tidak meratap. Ini masalah tangisan yang diiringi dengan meratap, apakah bisa menghalangi pahala? Adakah Baitul Hamdi nama satu tempat yang dibina, artinya yang dibangun, dalam surga didapati oleh penangis atau tiada, atau bagi yang sabar saja? Dan seorang yang meninggal seorang anak atau lebih, adakah ia karena sabarnya menjadi penghalang neraka atau walau tidak sabar? Ampun, nah orang meninggalnya sabar atau pula, kemudian orang yang meninggal anaknya tamang surga, pukul di syarati orangnya harus sabar atau walau tidak sabar. Bertanya hukum kan? Jawab, tiada makruh orang tua menangisi anaknya yang meninggal dan sebaliknya. Kenapa jepli? Orang tua yang meninggal anaknya atau sebaliknya, berarti anak menangisi orang tuanya. Dia kenapa? Tapi bayanan mantang tu, yang menyapa ini tinggal tu, jaga tiga kawat muslawin tu betul kan? Yang kenyataan yang menumpuk bagai jepli, putra jepli yang meninggal urunsi ataupun meninggal sebelum dikebumikan atau sesudah dikebumikan. Hanya yang boleh, namun dengan syarat tiada meratap. Arti meratap, arti meratap mengungkapkan bahasa yang bahwa kita mengingkari takdir atau tidak menerima takdirnya, meratap dengan bahasa. Jadi di tangisan yang diiringi oleh suara yang tidak menerima takdir, yaitu meratap, yang hancur harus hukum. Jadi jepli dengan syarat tidak meratap. Ini contoh bahasa Aceh ya. Peman kupu berada di jadron, ni drone kan ijak lagi kamu kan kupu pergali mana drone, sibak drone mandung gelah urusannya. Jadinya kena dikandung dari kalimat ganyan hana diterima takdirnya. Kayaknya. Jadi klik karena kehilangan, tapi klik karena tidak menerima takdirnya, meratap. Ya, aku sikut manusiawi. Kitanya punya kata ada yang dia galak kan tak klik kan. Yang manusiawi ya. Pakajim punya udang dia kata Honda klik je biasa. Yang punya dia udang pakai nak klik kau meninggal Honda. Hai meninggal kan kata bagi ada tu mengli. Wajar. Dan memang yang kena kesering lupa setiap musibah disunatkan untuk mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah ada mesti meninggal. Kata Honda mati lampu, ulun sakit, yang manduk innalillahi. Karena katanya pengamalan jika sering mau meninggal, sang-sang merasa janggal bila pada musibah-musibah yang lain. Nampak? Baik. Faida sahabat rumah
musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpakan musibah, mereka berkata, pengertian musibah hana umum kan? Tadi lagi ya. Hanya yang menempuh jabatan ke Sayyidina Umar kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan karena takwa hidup timang tu kan, dapat jabatan amanah. Anak mesti jabatan tunggu aju, dah buka rumah baru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda muda nak keluarga, ya mesti ya anggap musibah, ya anggap nikmat, alhamdulillah. Yang anggap musibah, inna lillah. Jadi setiap musibah pokoknya sunat untuk mengucapkan inna lillah, termasuk mati lampu. Mengetahuinya hendak beramalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa kami, di musibah aqibna khairan minha, dan ikutilah sebagai penggantinya dengan yang lebih baik daripada yang telah musibah. Yang kata Honda Supra, wa'aqibna khairan minha, menggantung Honda Vario. Yang kata innalillah, kita apa menagada Honda merupakan innalillah. Yang kita tunggu, yang kita tunggu dia pada dengar dia baca Yasin dia kata. Nampak kenapa Bang Tibit? Oh ma dah. Kenapa lalu? Oh ma. Jauh je, kita tunggu. Yang kedua kan dalam doa yang Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna khairan minha. Mumpung kan? Tadi lagi ya. Jadi yang diajuan amalkan nubuah buat kata hidup di belakang musibah ya. Tiba Allahumma yang sambungan ber inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna nqabbahin wa Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna khairan minha. Balik macam baki mak. Macam baki mak. Bentar. Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna wa aqibna khairan minha. Kali galau. Galau. Tak. Yang kaji, yang kaji mulai itu nanti musibah. Kamu ada malanga aja mun yang mati lampu kenanya beri kembali. Tak mati lampu nya rata balik gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa aqibna khairan minha. Yang mati lampu coba balik. Yang tinggal di kampung, kau meninggal di rumah Melayu. Mereka yang mana ini? Yang pertama dengan syarat tiada meratap atau menampar bibir. Menampar bibirnya sebagai kiasan, artinya pekerjaan tiada menerima takdir. Kayaknya memang
meratap dengan bapa. Nya bukan meratap dengan perkataan, tetapi meratap dengan perbuatan ganyan. Nah pertanda ganyan hanya diterima takdir. Kau bide bang dengan meninggal kupriya baje bengeh kurung. Yang tidak menerima takdir. Guru ka bang kupriya kung nadije ke. Memang kurang ajar kakak aja ada lu kan aku pegah aja. Anu lu kakak aja pulang-pulangnya ini turun kayak pot di betul. Yang tidak menerima takdir. Seolah-olahan ajal tergantung pada temannya. Menyongan lain dengan aja meninggal sama mengaji belum meninggal. Nampak? Benar. Atau berbicara dengan jasa dengan bahasa yang tiada patut. Gitu marut. Baru ale pupur pula ale pun ada dah bahasa ji. Nah kalimat lo mesti dah mesti nyo pe bicu ji lala. Karena mereka bicu ji lagi barat mati lampu. Mudah-mudahan bahasa yang tiada patut. Artinya tiada patut bila cacing kepada syariat. Tangisan yang tidak disertai hal-hal yang dilarang, maka tidak menghalangi pahala kepada main anak ujekli. Jadi kan jelas kan? Pada tajak bahasa tempat kauna urang kli. Ya berarti kita juga jelas hukumnya. Munyo gekli manteng ia mata ruaju bapa hanam pepep yanjir. Ia mata ru bapa pepep yanjir. Nampak? Kli menjadi mata ru gekli yang berarti betul-betul karena satu kitanya akan berpisahkan karena lain. Saja mungkin saja kitanya hari kita bantu ada betul-betul. Kita nyohan kata meng berbuat baik juga nya rote matang udip banyak. Renan pula. Sambilan kita tinggal kero tu. Apakah kita nyo kasih amal biar lagi kicok tinggal atau kicok satu yang kerja ada apa kena putar pikiran tu. Yang jaga lauku. Orang tua yang sabar atas kematian anaknya, Allah berfirman kepada malaikat. Ibnu lahu Baitul Hamdi, artinya buatlah Baitul Hamdi kepadanya. Arti sabar lagi ada pegang arti sabar bukan tidak menangis. Arti sabar menangis namun tidak disertai dengan hal-hal yang dilarang. Nampak? Ya kira Allah Ta'ala hai malaikat pegang Baitul Hamdi nampak turun ciknya. Sabar adalah seseorang yang tetap memuji Allah, yang sabar dan meyakini bahawa musibah yang terjadi sesuai dengan yang telah dituliskan kepadanya, sekalipun air mata memenuhi matanya dan dadanya sesak. Yang pengertian sabar, tetap meyakini bahawa nyoka takdir, walau ia mata guru jaju dada naik gedun dan tetap belum sabar namanya. Jadi sabar yang menghilangkan sabar adalah meratap atau sifat tidak menerima takdir. Murid tu turun tu dia tanya hai sabar belum mai punya tak sabar tapi tak ingat sabar ada kena yak ada kena yak ngaji ham ningai nya sabar ni. Jadi nyo definisi sabar, tetap memuji Allah, tetap meyakini bahawa setiap musibah telah ditakdirkan, walau dalam keadaan sedih. Sedihnya sifat manusia. Nampak? Nah ulun tutung rumah meninggal santai macam. Lagi harap beban begini. Yang tak ada di manusia bagaimana.
Sebab memanok kada anu dia ada. Ila tu. Hijau anu manok ila jemaah. Ya kan? Mau menyonama apa hana? Yang kelebih guru apa manok? Ya kan? Manok pada boya. Manok. Sila tidak tahu dengan kau ni. Manok kan juga beliau menyonama apa hana? Berlamtungnya, berlamtung je. Yang lebih guru apa manok? Berarti kentupiah manoknya dia kan? Lebih guru apa manok? Bruk tak manok tetap kita tia ke mulut Nabi. Tetap dia tia ke mulut. Bruk tak lako manok dia tia ke mulut. Ya kan? Mamnya manok yang kau hana